adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hook School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin khusus laki-laki yang bertempat di Petang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan, dan Mu'allimat Muhammadiyah khusus perempuan di Sunuratan, Yogyakarta. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapat ya nisbiyah. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan takjid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah, secara garis besar faktor penyebabnya adalah: pertama, faktor subjektif adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, dan mengkaji kandungan isinya. Kedua, faktor objektif, di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal adalah ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandang bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat nyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah: 1. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. 3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Al-Quran yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. 4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lihat taswis keputusan Musyawarah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005
di kota Sawah Lunto. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Keinginan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104 dan surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam di Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham animisme dan dinamisme. Sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, takhlik, bid'ah, dan khurafat, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber prihatinan untuk mencari solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru muda Islam yang berpikir modern. Kesejahteraan umat Islam akan tetap berada di bawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melingkupi umat Islam Indonesia. Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dalam modernisasi bangsa Eropa. Selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri umat Islam sendiri yang tercermin dalam dua hal, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubungi kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Sikap beragama yang demikian bukanlah terbentuk secara tiba-tiba pada awal abad ke-20, tetapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses islamisasi beberapa abad sebelumnya. Seperti diketahui, proses islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf atau tarekat dan mazhab fikih. Dan dalam proses tersebut, para pedagang dan kaum sufi memegang peranan yang sangat penting. Melalui merekalah dapat menjangkau daerah-daerah hampir seluruh Nusantara ini. Faktor eksternal. Faktor lain yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammadiyah adalah faktor yang bersifat eksternal yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah prestisasi dan kristenisasi. Pendidikan kolonial dikelola oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak bumi putra ataupun yang diserahkan kepada misi dan zending Kristen dengan bantuan finansial dari pemerintah Belanda. Pendidikan demikian pada awal abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota, sejak dari pendidikan dasar sampai atas yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya lembaga pendidikan kolonial, terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad ke-20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Kedua jenis pendidikan ini dibedakan, bukan hanya dari segi tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari hulu-hulunya.
Pendidikan kolonial melarang masuknya pelajaran agama dalam sekolah-sekolah kolonial. Dan dalam artian ini, orang menilai pendidikan kolonial sebagai pendidikan yang bersifat sekuler, di samping sebagai penyebar kebudayaan barat. Dengan corak pendidikan yang demikian, pemerintah kolonial tidak hanya menginginkan lahirnya golongan pribumi yang terdidik, tetapi juga berkebudayaan barat. Hal ini merupakan salah satu sisi politik etis yang disebut politik asiasi, yang pada hakikatnya tidak lain dari usaha westernisasi yang bertujuan menarik penduduk asli Indonesia ke dalam orbit kebudayaan barat. Dari lembaga pendidikan ini lahirlah golongan intelektual yang biasanya memuja barat dan menyudutkan tradisi nenek moyang serta kurang menghargai Islam, agama yang dianutnya. Hal ini agaknya wajar karena mereka lebih dikenal dengan ilmu-ilmu dan kebudayaan barat yang sekuler tanpa mengimbangi dengan pendidikan agama konsumsi moral dan jiwanya. Sikap umat yang demikianlah yang dimaksud sebagai ancaman dan tantangan bagi Islam di awal abad ke-20.